Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Zikrullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat kita bisa bersama keluarga, nikmat kita bisa menjalani kehidupan pada hari ini, dan yang tidak kalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam inilah kita bisa melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu. Dan dengan nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. InsyaAllah pada malam hari ini kita sampai pada surat Al-Imran ayat 23, 24 dan 25. Kita melanjutkan ayat yang sudah kita kaji pada pekan pertama. InsyaAllah hari ini kita melanjutkan, dan insyaallah masih ada korelasi ya, atau munasabah, ada kaitannya antara ayat sebelumnya dan ayat yang akan kita kaji pada malam hari ini. Monggo yang membawa Al-Quran bisa dibuka Al-Imran, surat Al-Imran ayat 23, 24 dan 25. InsyaAllah 3 ayat yang kita kaji pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi'annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun.
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan terkait dengan prinsip orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana pada ayat yang lalu mereka adalah orang-orang yang menolak kebenaran, sehingga mereka pun memusuhi orang-orang yang mendakwahkan kebenaran. Bahkan mereka membunuh para nabi, membunuh orang-orang yang menyeru, mengajak kepada kebenaran, yang mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Mereka menentangnya dan mereka sombong. Mereka sudah tahu kebenaran itu datang bersumber dari Allah dan Rasulnya melalui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi mereka kiber, mereka sombong. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitab. Kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, alam taro, ya, ada ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan, ya, mengamati, memperhatikan, melihat. Kepada siapa? Ilal ladzina utu nasibam minal kitab, yaitu perhatikan kepada orang-orang yang mereka telah diberikan kepadanya Alkitab. Siapa yang diberikan oleh Allah Alkitab kepada mereka? Ahlul kitab niku sinten? Yahudi dan Nasrani. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah mengajarkan kepada kita agar kita memperhatikan apa yang mereka perbuat, karena mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang sangat pandai, orang-orang yang sangat pintar, jenius. Akan tetapi mereka tertutup kebenaran. Mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Itulah kemarin kita mengkaji ayat sebelumnya. Mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Bahkan tidak hanya kafir, tidak hanya dia menolak kebenaran yang datang, wa yaqtuluna nabiyina bighairi haq. Bahkan mereka membunuh para nabi, para dai, orang-orang yang saleh. Mereka musuhi, bahkan mereka bunuh. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita mempelajari, memperhatikan, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka ahlul kitab, yud'auna ila kitabillah. Mereka ini ahlul kitab, mereka diajak kepada, diseru untuk kembali kepada kitab Allah, kepada kebenaran. Karena di dalam kitab mereka, kitabnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Taurat dan Injil, itu mereka sudah mempelajari akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad.
Nabi yang terakhir sebagai khatamul anbiya wal mursalin, itu mereka sudah jelas di dalam kitabnya akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Tetapi mereka walaupun paham, walaupun sudah ketemu, walaupun ciri-cirinya juga sudah dilihat, sudah ditemukan, di situ adalah Muhammad seperti yang di dalam kitabnya, akan tetapi mereka tidak mau menerima apa yang datang dari Muhammad. Bahkan Al-Quran yang datang kepada mereka itu, mereka anggap itu adalah perkataannya Muhammad saja. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan Sahirun Majnun, Muhammad itu tukang sihir yang gila. Coba, itu Rasulullah, Pak. Ya. Rasulullah dikatakan tukang sihir, majnun, ya. Sahirun kadzab, tukang sihir yang kadzab, pendusta, pembohong. Ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran itu kepada mereka, mereka menolak dengan mengatakan bahwa Al-Quran yang datang kepada Rasulullah itu hanyalah perkataan Muhammad saja. Jadi kalau kita hari ini mendakwahkan Islam, mendakwahkan kebenaran yang datang dari Al-Quran dan dari Nabi Muhammad, dari hadis, di tengah-tengah masyarakat kita hari ini, ya kita harus sabar. Apalagi ditolak, kemudian dikatakan yang macam-macam. Nah, ini perlu kesabaran, perlu sabar. Maka kemarin itu ada satu hadis yang kita sampaikan pada waktu yang lalu, sebagaimana sahabat Abu Ubaidah bertanya, siapa orang yang paling keras azabnya? Maka dijawab oleh Rasulullah, yang paling keras azabnya di neraka nanti adalah orang yang memusuhi mereka yang menyeru amar ma'ruf nahi munkar. Nah, hari ini kita berusaha untuk konsisten. Ya, mungkin hari ini kalau kita ngajak langsung masih belum bisa. Tapi kita konsisten, kita istiqomah, ya. Kita istiqomah untuk bermajelis ilmu, kita istiqomah untuk ngaji. Inilah bentuk dakwah kita. Ya mungkin ada yang nggak datang ke masjid, tapi mendengarkan di rumah. Sambil leyeh-leyeh, buka kelambi, ngombe teh, ngombe kopi, mendengarkan kajian tafsir, siapa tahu gitu. Nggih mboten napa-napa. Masih yang mboten ten masjid, sing penting mboten napa musuhi. Yang penting tidak membenci orang yang mengajak kebaikan. Karena orang yang membenci bahkan memusuhi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar ini, mereka akan dibenci oleh Allah, dan azab yang paling besar nanti adalah bagi mereka yang menghalang-halangi amar ma'ruf nahi munkar. Karena mereka sebetulnya sudah tahu, oh ini yang benar. Memang kita harus ngaji, memang kita harus sholat, kita harus melaksanakan kebenaran, tapi mereka nggak mau. Nah, disinilah yud'auna ila kitabillah. Mereka itu orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka diajak kembali kepada kitab Allah, kembali kepada jalan yang benar. Liyahkuma bainahum, agar mereka kembali kepada Al-Quran, kembali kepada kitab Allah untuk menjalankan syariat Allah. Jadi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini diterapkan, dijalankan agar apa? Agar mereka menjadi orang-orang yang berada di atas kebenaran.
Kalau diterapkan di dalam keluarga, maka keluarganya ini kalau diatur dengan syariat Allah, keluarga ini akan menjadi keluarga apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dia terapkan di RT, di lingkungan sekitar, diterapkan syariat Allah, aturan-aturan Allah, aturan-aturan Islam ditegakkan, maka warganya ini akan menjadi baik, kembali kepada aturan Allah. Sehingga ketika kita laksanakan perintah-perintah Allah di dalamnya, Allah akan berkahi masyarakatnya. Jadi RT sini menjadi berkah, ya, tidak ada kerusuhan, maka mereka saling tolong menolong, saling mendoakan, saling membantu, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, mereka akan saling bermusuhan. Kalau mereka tidak menerapkan perintah Allah di dalam kehidupannya, mereka akan bermusuhan. Kalau diterapkan di dalam sebuah negara, maka syariat Allah kalau diterapkan di dalam sebuah negeri, maka negeri itu akan menjadi apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang baik, sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Itulah kenapa dulu pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sampai beliau memerintahkan menteri-menterinya untuk mencari orang miskin. Apa yang dikatakan oleh menteri-menterinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Saya tidak mendapatkan orang miskin. Kemudian cari mereka yang ingin menikah, cari mereka yang memiliki hutang, semuanya ditanggung oleh negara. Masya Allah. Nah inilah kenapa kita ini diperintahkan kembali kepada hukum Allah, kepada syariat Allah, karena di dalamnya membawa keberkahan. Jadi kalau kitab Allah atau syariat Allah ini diterapkan pada sebuah keluarga, keluarganya akan menjadi baik. Kalau diterapkan pada sebuah masyarakat, masyarakatnya menjadi baik. Kalau diterapkan pada sebuah negara, maka negaranya pun akan menjadi baik. Nah inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi ada orang-orang yang ragu, orang-orang yang tidak mau, bahkan orang-orang yang memusuhi kebenaran yang datang ini. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya. Dan inilah ya, Allah sampaikan di dalam ayat ini, summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 23 ini Allah katakan, ketika mereka diajak untuk kembali kepada hukum Allah, ketika mereka diajak kembali kepada syariat Allah, yatawalla, mereka menolak. Mereka menolak, padahal mereka itu tahu kebenaran yang datang kepada mereka. Nah, jadi kalau sekarang misalnya ada orang yang menolak syariat Islam, syariat Allah untuk diterapkan di dalam kehidupan ini, ya panjenengan tidak usah kaget, karena memang dalam Al-Quran ini sudah disebutkan. Mereka tahu kalau Islam ini sudah pernah menguasai dunia ini untuk diatur dengan hukum-hukum Islam dan berjaya sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Sinten Pak Khulafaur Rasyidin niku? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian dilanjutkan dengan Bani Umayyah, kemudian dilanjutkan terus sampai Khalifah Utsmani, sampai pada kekhilafahan Turki Utsmani dan berakhir tanggal 24 Mei 1924. Berarti baru, okay? 1924, ya, baru hampir 100 tahun. Ya. Jadi hari ini
kita tidak menjalankan kekhilafahan atau sistem yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, kembali kepada kitabullah, kembali kepada syariat Allah, akhirnya kita dalam keadaan banyak konflik di tengah-tengah masyarakat ini, ya. Karena tidak ada yang menyatukan. Dan mereka orang-orang yang diajak kepada kitab Allah, yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Mereka kemudian yatawalla, ya, bahkan mereka itu mu'ridun, membelakangi, ya. Artinya membelakangi itu kalau misalkan jenengan diajak ngomong terus sing dijak ngomong niku miring ngeten apa, ya, ngingkuri. Nah, ini kan sesuatu yang betul-betul menghinakan, dan mereka menghinakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Apa alasannya? Nah, mereka ini memiliki alasan, Bapak Ibu, ya. Mungkin ini alasan yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Kenapa mereka itu kok sombong? Walaupun mereka itu tahu syariat Islam itu benar, tapi mereka tidak mau menjalankan. Kembali kepada hukum Allah, kitab Allah itu benar, tapi kenapa mereka itu kok nggak mau melaksanakannya? Kenapa? Nah, ternyata Allah memberitahukan kepada kita. Maka di dalam ayat 24, dzalika bi annahum qalu, mereka itu memiliki konsep seperti itu, mereka sombong, mereka tidak mau melaksanakan kebenaran yang datang dari Allah, tidak mau diajak kembali kepada hukum Allah, karena mereka mengatakan, mereka punya prinsip, ya, mereka punya keyakinan. Apa keyakinan mereka? Qalu lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Mereka memiliki keyakinan, mereka memiliki konsep. Kenapa mereka menolak kebenaran itu? Karena mereka mengatakan lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya sebentar. Panjenengan masih ingat ada artis yang viral atau siapa ya yang viral beberapa waktu lalu, ya. Jadi mereka di media sosial ketawa-ketawa, gak apa-apa saya masuk neraka, wong neraka itu loh enak, ada kumpul artis, kumpul ini, kumpul itu, ya. Nah, di dalam ayat ini kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka ahlul kitab, mereka tidak mau menjalankan kebenaran yang ada karena mereka mengatakan kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali sebentar. Jadi masuk ke neraka cuma sebentar, terus dia tidak diadab di neraka selamanya. Jadi cuma sebentar dok, ya. Dulu jarene. Artinya dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan saat ini, ya, menolak kebenaran, melakukan kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupannya ini, dia menganggap sengko paling mlebu neraka sediluk tok. Wis tak gak apa-apa. Saiki dienak-enakno. Padha ae kok mlebu neraka ne lho mek sediluk tok. Nah, ini prinsip mereka seperti itu. Illa ayyaman ma'dudat, ya. Ya sebentar tok. Nah, saiki mangkane wis pompong urip enak-enakno. Nah, wis gak apa-apa kumpul wong-wong padha-padha mlebu neraka. Karena kita sebentar aja.
Nah, apa kata Allah selanjutnya? Orang yang memiliki konsep seperti ini ya, dia tidak mengapa melakukan kejahatan, melakukan ya. Kalau ayat kemarin itu yang kita kaji pada pada pekan yang lalu, mereka bahkan membunuh para nabi, mereka tidak mau menerima kebenaran, bahkan yaqtuluna nabiyin ya. Jadi mereka kalau ada orang yang ngajak amar ma'ruf nahi mungkar ini, mereka musuhi, mereka akan melakukan perlawanan, ya. Ojo sampai iki wong-wong koyok ngene iki ya. Jadi kita nanti dilabeli macam-macam, yang dilabeli radikal, ya, teroris, ya, ekstrim, ya. Orang-orang yang dia itu aktif di masjid, orang-orang yang sholatnya rajin, yang puasanya rajin, yang sedekahnya rajin, orang yang ngajinya majelis taklim, di majelis taklimnya rajin, itu bagi mereka meresahkan. Karena apa? Karena mengganggu dari kesenangan mereka. Iki ganggu tok ae malam Jumat iki wayahe enak-enak kok. Rame ae. Wis mesti gak tenang nek malam Jumat iki. Masjid Dzikrullah mesti suarane paling banter dhewe. Apa sengaja ancine suarane iku digedhekno ben aku krungu. Nah, ini sebagai wasilah barangkali menjadi hidayah kita. Meskipun kalau kita enggak ke masjid tapi kita mendengarkan kajian. Tapi jangan sampai kita memiliki prinsip seperti yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini. Enggak apa-apa kita melakukan kejahatan, enggak apa-apa kita melakukan dosa, kejahatan apapun. Wong nanti paling ya mlebu neraka icip tok. Ya. Icip mlebu neraka sak srit. Apa kata Allah? Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ya, mereka tertipu dengan konsepnya mereka, dengan apa yang mereka lakukan, ya, sehingga membohongi, sehingga menipu, sehingga memalsukan kitab-kitabnya, merubah ayat-ayatnya, kemudian memberikan sesuatu yang mereka ini mengarah kepada kehancuran, ya. Kebohongan, kedustaan, kemaksiatan, bahkan dosa besar mereka lakukan semuanya. Ini mereka tertipu dengan keyakinan di dalam agamanya. Nah, ini hati-hati nggih, wonten tiyang niku sing agamane kaya-kaya oh yes. Labele nggih kiai, tapi nggih ngoten, ya. Apa yang dilakukan itu jauh daripada kebaikan. Karena apa? Ya bisa jadi mereka punya prinsip wis engko mlebu neraka sediluk tok, ya. Nah, ini bahaya. Padahal neraka itu kata Rasulullah apa? Al-yaum di dalam penjelasannya di dalam tafsir ini, innama yu'adzibuna finnari sab'ata ayyamin. Mereka itu orang yang seperti ini menolak kebenaran dan kemudian mengatakan, wah paling aku diazab di neraka cuma sebentar. Mereka diazab oleh Allah sab'ata ayyam, 7 hari. An kulli alfi sanatin fid dunya yauman. Tapi meskipun 7 hari, satu hari dunia itu di akhirat berapa? Alfusana. Pinten Bapak Ibu? 1000 tahun. 1000 tahun sedinane panjenengan sakniki 24 jam ten donya niku 1000 tahun ten neraka. Nggih. 1000 tahun ten neraka. Nah, mangke setelah ini saya akan membawakan hadis-hadis tentang neraka, Bu. Ya apa sih neraka kok iso enake ya? Wis paling mek sediluk tok nang neraka. Sampai
yang viral-viral beberapa waktu yang lalu itu neraka dibuat mainan. Wah, sudah apa-apa saya temannya banyak artis-artis, banyak orang kaya, ya. Digawe guyonan, neraka digawe guyonan. Padahal satu hari azab di neraka berapa? 1000 tahun. Masya Allah. Nah, mereka tertipu dengan agamanya, tertipu dengan model atau gayanya. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagaimana jika mereka itu kita kumpulkan pada hari di mana tidak ada keraguan. Mereka nanti pasti dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Dan pada hari itu tidak ada yang bisa mengelak. Nggak ada yang bohong, itu nggak ada yang disuap, ya. Ya Allah, kula nggak ada ya kata, ya Allah, kula di dispensasi mawon, nggih. Kula nyuwun keringanan, ya. Iya kalau di pengadilan agama, nggih. Di pengadilan sakniki nggih ngoten saged, nggih. Dapat vonis penjara 10 tahun bisa diringankan. Sing penting wonten, yang penting ada sesuatu yang dipakai untuk meringankan. Kalau di dunia masih bisa, tapi di akhirat tidak akan bisa. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan setiap balasan, ya, setiap balasan apa yang diusahakannya, maka wahum la yudlamun, mereka tidak didolimi. Artinya apa? Allah maha adil, maha adil. Allah tidak akan mendolimi seseorang pun ketika mereka sudah di akhirat, kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disempurnakan. Kalau panjenengan sekarang melakukan banyak kebaikan, maka Allah sempurnakan kebaikan-kebaikan itu tanpa mengurangi sedikit pun, ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang neraka. Sebetulnya banyak hadis, ya. Tapi kalau kita mengumpulkan hadis-hadis tentang neraka dan kemudian kita kaji pada malam hari ini, tidak cukup 1 jam. Tidak cukup 1 jam. Jenengan ngaji sak jam mawon sampun goyang-goyang bokong ini. Sampun wis mboten sabar. Sekutu mulai. Nah, ada satu hadis, ya, satu hadis yang hadis ini berkaitan dengan ayat yang kita kaji pada malam hari ini. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, an Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini dari Usama bin Zaid, ya. Usama bin Zaid ini kalau panjenengan tahu, beliau ini adalah putranya sahabat Zaid bin Harisah, ya. Zaid ini sahabat kesayangan Rasulullah, sampai waktu itu dinisbatkan nasabnya kepada Rasulullah, ya. Tapi akhirnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki putra yang bernama Usama bin Zaid, di mana Usama bin Zaid ini usianya baru kurang lebih 15 sampai 17 tahun. Tetapi beliau sudah
menjadi pemimpin komandan pasukan perang para sahabat. Untuk apa? Untuk dikirim ke Persia untuk menghadapi pasukan Persia pada saat itu. Kemudian tidak lama Rasulullah meninggal, tetapi ekspedisi ini dilanjutkan oleh Abu Bakar. Jadi kalau usia 17 tahun itu sakniki nopo Pak? SMA nggih. SMA. Nggih, SMA. Sampun dados komandan perang, mimpin pasukan para sahabat, nggih. Umar, Utsman, Ali niku sing mimpin Usama bin Zaid. Berangkat perang. Usia sakmonten. Berarti Rasulullah niku percaya, ya, meskipun usianya masih muda, tetapi dipercaya untuk menjadi seorang komandan. Ini ndak main-main, ya. Berarti pendidikannya luar biasa, ya, kedisiplinannya. Lah sakniki misale goleki komandan usia sakmonten niku main game mawon nggih. Senengane wis mager, wis ngopi, rokokan rono rene, ya. Terus didadekno komandan dadi apa sing dipimpin ya. Nah, disinilah bedanya pendidikan Rasulullah dengan pendidikan hari ini sangat jauh sekali, ya. Begitulah Islam mendidik seorang pemuda menjadi komandan perang, ya. Kemudian Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu usianya baru 21 tahun, Pak. 21 tahun, nggih. Ya, ini sudah memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan perang dan menaklukkan musuh. Ya, mesti ini anak-anaknya kita itu ya punya mental seperti ini, ya. Ya, tidak mental lemah. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat, fayulqa finnar, ya, fayulqa finnar. Jadi pada hari kiamat ada laki-laki yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Jadi bukan yudok, bukan ditaruh begini, tapi ketika berada di bibir neraka itu kemudian dilemparkan. Ya, beda Pak kalau ditaruh sama dilempar. Oke. Nanti kalau ditaruh ya ditaruh begini, tapi kalau dilempar itu, nah, ini menunjukkan bahwa orang yang masuk neraka itu ya memang mereka mendapatkan perlakuan yang sangat kasar, ya. Fatandaliku aktaba batnihi, laki-laki yang dilemparkan ke dalam neraka ini tadi, isi perutnya, ya, semuanya keluar. Isi perutnya keluar ketika dilemparkan ke dalam neraka, isi perutnya keluar. Fayaduru biha kama yadurul himaru birraha, ya. Jadi diibaratkan karena keluar semua isi perutnya itu seperti apa, gilingan. Gilingan, kalau dulu gilingan untuk menghancurkan jagung, ya, itu numbuk begini, ya. Kalau padi, nah kalau di Arab itu menumbuk gandum itu dengan menggunakan khimar gitu, keliling gitu, ya, keliling. Saking beratnya, ya.
sampai gandum itu hancur. Nah, diibaratkan bahwa orang yang dilemparkan di dalam api neraka itu ketika ususnya semua isi perutnya keluar, dia dalam keadaan seperti gilingan itu ya. Kalau bahasa sini apa ya? Ngosek gitu ya. Apa? Hah? Selek. Boten, kondisi orang tersebut, kondisi orangnya itu loh, ngosek gitu ya. Saking apa kesakitannya itu ya, sampai muter-muter, muser-muser gitu Pak, muser-muser ya. Kita ini sakit perut aja, muser-muser gak karu-karuan, sakit perut ini. Nah ini perutnya, isi perutnya keluar semua, isi perutnya keluar semua. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Kemudian dalam kondisi seperti itu orang-orang ahlun nar, penduduk neraka itu berkumpul. Sempet-sempet ya orang-orang ya, penduduk ya. Penduduk neraka itu berkumpul. Fayaqulun, mereka berkata, ya fulan, malaka? Wahai fulan, apa yang terjadi pada dirimu? Mereka tidak menanyakan sakitnya, mereka tidak menanyakan proses azabnya, mereka tidak menanyakan. Mereka menanyakan, loh, kamu kok bisa sampai sini? Kalau azabnya, kalau merasakan sakitnya sama. Yang ditanyakan oleh ahlun nar, oleh penduduk neraka ini, ya fulan, kamu kok bisa sampai sini? Alaisa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Nah, penduduk neraka ini berkata kepada fulan, kamu kok bisa sampai sini padahal kamu itu dulu adalah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dadi hati-hati nggih, Bapak Ibu niki berarti sing mlebu neraka niki sinten? Ustaz, kiai, Gus, dai, nggih. Lho niki sing mlebu neraka niki mboten tiang biasa niki. Soalnya napa? Mereka dalam hidupnya mereka senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang untuk berangkat sholat, mengajak orang untuk ngaji, mengajak orang untuk bersedekah, mengajak orang untuk melakukan amal-amal kebaikan, menjadi relawan, wapi-api, ngejake nggih sae-sae ten kesainan. Ya. Wa tanha 'anil munkar, dan dia juga biasa untuk mencegah kemungkaran. Mencegah ya, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada lingkungannya. Fayaqul. Kemudian laki-laki ini berkata, kuntu amru bil ma'ruf wala atihi. Ya, benar. Saya dulu melakukan amar ma'ruf. Saya sering mengajak orang sholat, tapi saya tidak mengerjakannya. Saya mengajak orang untuk ngaji, tapi aku nyangkruk. Aku mbiyen ngajak wong sedekah, tapi aku dhewe gegem tangane blas, gak ngetokno blas. Dulu saya mengajak orang untuk dakwah, tapi saya tidak mengerjakannya. Ya. Dulu saya bangun pesantren, kiai, ya, tapi sing viral sakniki niku kan nemen niku nggih. Semerap napa mboten Bapak Ibu sing viral sakniki? Nggih. Ustaz Rifai paham nggih. 50 santri ini. Kiai tapi nggih, kiai cabul. Ya. Lah, kondisi-kondisi seperti ini disebutkan oleh Rasulullah. Ada satu penduduk neraka, dia mengerjakan amar ma'ruf tapi tidak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkar wa atihi, dan aku mengerjakan kemungkaran tetapi aku
melakukannya. Ya. Jadi jangan sampai kita mengambil riba tapi penggaweane utang bank. Ya. Dulu kita membahas riba itu, ya. Kalau riba itu sekarang itu di masjid-masjid pun ada iklannya, ya. Sekali cair ya, pokoknya gampang cairnya lah, ya. Iklannya kan gampang cairnya. Banyak orang tergiur melarang riba tapi dia melakukannya, ya. Kemudian melarang untuk main judi tapi dia melakukannya. Wala taqrabuz zina, jangan kamu berzina, tapi dia berzina, selingkuh. Wah, ini ya ini sekarang kan banyak yang seperti itu kondisinya. Artinya apa? Mereka atau orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang isi perutnya terburai, ternyata dia itu kondisinya ketika di dunia adalah orang-orang yang mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran, tapi dia tidak melakukannya sama sekali. Maka di dalam surat As-Saff disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu kok mengatakan sesuatu tapi kamu tidak mengerjakannya? Nah, ini hati-hati nggih. Hati-hati. Ya. Mengatakan sesuatu, mengajak untuk melakukan kebaikan tapi apa? Kita tidak mengerjakannya. Maka kabura maqtan, bahaya, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan orang-orang yang seperti itu, sehingga di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang masuk ke dalam neraka ini bukan orang yang melakukan kemaksiatan yang sangat luar biasa, yang besar, tapi justru ini adalah orang-orang yang dia melakukan kebaikan-kebaikan tapi tidak mengerjakannya. Begitu juga melarang tapi dia mendatangi. Inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah, ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan la'anallahu lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel melalui lisan Isa ibnu Maryam. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka orang-orang Bani Israel itu kanu la yatanahawna 'an munkarin, mereka itu sudah biasa melihat kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah mereka. La yatanahuna amungkaran fa'alu, mereka tidak mencegahnya, bahkan apa? Mendukung. Nah, ini bahaya, Pak, ya. Kalau ada sampai seperti ini, ya, ada perjudian kita malah dukung, wis gak apa-apa. Iku engko hasilnya digawe RT lah lumayan sih. Nah, nanti ada tempat prostitusi didukung. Nah, ini bahaya. Kalau sudah sampai seperti ini, maka Allah melaknat, sebagaimana Allah melaknat orang-orang Bani Israel yang mereka itu sudah tahu itu adalah sebuah kemungkaran, mereka tidak berani melarang, bahkan mendukungnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun, kata Allah. Sungguh jelek, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, ini kalau kita lihat, ya, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan hari ini bagaimana keadaannya kira-kira, ya. Terjadi banyak kemungkaran-kemungkaran, kita tidak bisa mencegahnya, akan tetapi kemungkaran-kemungkaran ini banyak sekali dekengannya, banyak sekali yang justru mendukungnya, ya. Ya, salah satu contoh yang mungkin panjenengan sedoyo biasa mendengarkan beritanya, ya,
terkait dengan masalah korupsi misalnya. Korupsi niki napa? Kalau di dalam agama niku napa? Termasuk napa? Dosa napa niki? Korupsi niku. Korupsi niku napa? Termasuk napa? Maling nggih. Termasuk mencuri nggih. Nggih, napa Pak? Jadi kalau iki wis arep metu kopine iki. berarti wis arep mari iki. Nggih, tinggal sedikit lagi nggih. Jadi salah satu contoh kemungkaran yang marak terjadi hari ini, yang ini tidak bisa dicegah. Ya, masalah korupsi, ada banyak praktisi, banyak akademisi, profesor, doktor, bahkan mendatangkan dari luar negeri bagaimana cara mencegah korupsi di negeri kita ini. Ya, yang mau jadi pejabat akan kita berantas korupsi begini ya. Begitu hari ini semakin subur, ya, tidak tahu bagaimana mereka ingin memberantas korupsi, sedangkan mereka sendiri melakukannya. Nah ini masalahnya. Nah, ini kayak Bani Israel. Apa yang terjadi? Lu'inal ladzina kafaru, mereka akan dilaknat oleh Allah karena apa? Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Mereka tidak mencegah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Ya. Ada orang yang mengkritik ya terkait dengan orang yang korupsi besar, malah orang yang mengkritik ini ya nggak ada. Iya. Nah inilah apa yang terjadi hari ini. Kita khawatir akan turun laknat Allah. Artinya apa? Akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika kemungkaran-kemungkaran ini tidak bisa kita jalankan, ya. Bukan berarti karena kuwi mlebu neraka Ustaz, sudah amar ma'ruf nahi mungkar tapi masuk neraka. Ya, wis aku tak menengai. Nah, bukan berarti begitu, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar ini satu ciri di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kuntum khairu ummah, kalian itu adalah umat terbaik. Jadi umat Islam ini adalah umat terbaik. Cirinya apa umat terbaik itu? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yaitu kalian memiliki sebuah gerakan, sebuah aktivitas untuk mengajak manusia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang berbuat baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Kalau nggak ada panjenengan Pak, kalau nggak ada kita yang hari ini bergerak untuk amar ma'ruf nahi mungkar, Allah sudah melaknat, mengadab. Ada komunitas LGBT yang dilindungi, yang semakin hari semakin besar. Terus awak dhewe ngerti, oh iki nanggone markase nang kene, di hotel ini. Terus kita diam. Paling tidak jenengan lapor tenggone ke aparat kepolisian, kita laporkan. Ya. Karena itu adalah sebuah kemungkaran dan itu juga melanggar undang-undang. Mereka sudah melakukan keburukan-keburukan, kalau tidak ada yang mencegahnya, sebagaimana pepatah Arab, su'ul khuluqi yu'di. Sebuah keburukan itu menular. Nggih. Keburukan niku napa? Menular. Kados panjenengan ten majelis ilmu ngeten iki, wonten sing ngantuk cekluk. Kayakane kok aku ya ketoke ketularan ngantuk ini. Nah itu ya satu hal yang kecil, apalagi sesuatu yang sekarang itu merebak di masyarakat. Riba, judi, narkoba,
ya, perzinahan, perselingkuhan semakin marak, terus kita diam. Paling tidak hari ini kita melakukan sebuah gerakan aksi amar ma'ruf nahi munkar. Ya kalau tidak ya kita ajak ngaji lah. Ayo rek ngaji rek. Pak, Bu, monggo ngaji. Ben ngerti ilmune, ben terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan malah memusuhi. Nah, Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam ayat ini mereka justru memusuhi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini bahaya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari apa yang kita kaji hari ini, kita kembali kepada satu ayat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mudatsir tentang sebuah neraka. Sauslihi saqar ya, surat Mudatsir ayat 26, 29 dan selanjutnya. Yaitu tentang sebuah neraka ya, kalau ada surga itu ada namanya surga Firdaus. Wa idza sa'alta fas'alil firdaus. Kata Rasulullah, kalau kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus. Ya. Gak pantes aku Ustaz kaya ane mlebu surga Firdaus. Nah, lah wong njaluk surga Firdaus ae gak pantes, merasa gak pantes ya. Terus bagaimana kita mendapatkan surga? Kita harus yakin. Ya. Allahumma inni as'alukal firdaus. Ya. Kalau di surga ada Firdaus, ada nama surga Ar-Royan ya, khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Di neraka ada namanya, di dalam Al-Qur'an sebutkan neraka apa? Saqar. Wa ma adraka ma saqar? Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? La tubqi wa la tadar, lawahatun lil bashar ya. Neraka Saqar itu adalah neraka yang tidak menyisakan sesuatu dari manusia. Jadi masuk situ langsung ya. Kalau misalnya 1 hari berarti berapa Pak? Tadi 1000 tahun. Wis cemplungno ambiar balik maneh. Cemplung ya. Apalagi di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah mengatakan api neraka laisa kanar fit dunya. Api neraka tidak seperti di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyalakan api neraka ini selama 1000 tahun itu berwarna merah. Kemudian 1000 tahun kemudian berwarna putih. Ya berarti kalau api itu sudah berwarna putih berarti semakin panas. Kemudian menjadi hitam. Nah, jenengan nopo ngerasakno geni api yang warna merah kebiru-biruan iku mawon wis pun kepanasan. Ini api neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka Saqar itu langsung hancur. Tidak menyisakan sedikit pun, la tubqi wala tadhar, tidak menyisakan sedikit pun, jadi hancur semua. Hancur ya. Saya ini kena geni sik gosong, gitu. Tasik gosong mawon. Tapi kalau sudah di Saqar, dia akan hancur semua. Kenapa dia masuk neraka Saqar? Masalakakum fi Saqar, ya. Apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar itu? Qalu lam nakum minal musallin, ya. Kenapa dia masuk ke dalam neraka Saqar? Karena apa? Karena dia tidak menjadi orang-orang yang termasuk melaksanakan sholat. Ya, jadi hati-hati nggih. Tiang-tiang sing males sholate niku nggih. Otomatis Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat ini, qalu lam nakum minal musallin. Mereka orang-orang yang menghuni neraka Saqar itu adalah orang-orang yang tidak menjalankan sholat. Nah, hati-hati panjenengan sing anake, bojone, keluargane sing mboten salat. Jangan sampai berkumpul di neraka napa?
sakor. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Wis. Kemudian yang kedua, siapa yang menghuni neraka sakor? Walam nakunut imul miskin, yaitu mereka yang tidak memberi makan orang miskin. Nah, hati-hati nggih. Dadose perhatian dengan orang-orang miskin ini adalah salah satu bentuk rahmat ya, kasih sayang. Sehingga kalau kita ingin selamat dari siksa api neraka, jangan sampai menghina orang miskin. Bahkan kita harus memiliki satu amal yang dimana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicintai, yaitu apa? Memberi makan orang miskin ya. Maka di dalam hadis disebutkan afsus salam wa atimut tu'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Jadi Rasulullah ketika awal pertama di Madinah, Rasulullah menasihatkan kepada masyarakat, sebarkanlah salam, kemudian berilah makan, kemudian wasilul arham, jagalah silaturahmi, dan sholatlah malam ketika semua orang pada tidur, tadkhulul jannata bisalam, kata Rasulullah, kamu akan masuk surga dengan selamat. Ya, dengan 4 ini. Nah, kita mungkin perlu istiqomah, menebarkan salam, membagikan makanan, jadi kita terutama kepada orang-orang yang miskin, ini salah satu amal yang sangat mulia. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Yang ketiga adalah orang-orang yang membicarakan hal yang batil bersama kelompoknya. Nah ini atas-atas nggih. Nek misale ibu-ibu napa bapak-bapak nek kumpul-kumpul ya, jangan sampai yang batil. Hati nek ngobrol nggih hati-hati. Ternyata ancamannya neraka sakor nggih. Jadi kalau membicarakan sesuatu yang batil dalam sebuah kelompok, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah jamaah, nggih ten masjid nggih kadang-kadang nggih ngoten nggih. Hati-hati ya, membicarakan sesuatu yang batil. Nah, ini ancamannya neraka sakor. Kemudian yang terakhir adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sakor itu adalah orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi mereka tidak percaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada malam hari ini terkait dengan ayat 23, 24 dan 25. Ini adalah salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul berhati-hati, berhati-hati untuk tidak sampai kepada orang-orang yang memiliki kesombongan, menolak ayat-ayat Allah, ya. Kemudian tidak mau melaksanakan syariat Allah, apalagi kalau diajak sholat kemudian sampai mengatakan atau mengolok-olok orang yang mengajak sholat tersebut. Nah ini kemudian semoga ya di kajian hari ini mengingatkan kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dan keluarga kita dan seluruh saudara kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya, mulai dari keluarga kita dan seluruh saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.